Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang kelima, ini praktikum yang terakhir. Setelah ini nanti ada tugas akhir praktikum, yang dimana tugas akhirnya akan ada studi kasus mengenai materi yang sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya. Nah, untuk praktikum kali ini kelanjutan dari praktikum yang kemarin tentang sorting. Maka yang akan kita bahas di sini ada insertion sort, merge sort, sama quick sort ya. Oke, di sini pertama yang akan kita bahas tentang insertion sort. Di sini dia masih memiliki kompleksitas yang tingkat kompleksitas, namun di sini dia berbeda cara kerjanya, dan di sini cara kerja insertion sort itu dia bekerja dengan cara selalu menjaga urutan di bagian awal koleksi. Jadi perbedaannya dengan algoritma sorting yang lain, untuk insertion sort itu dia menjaga urutan data di bagian awal koleksi atau di left list ya. Nah, ini untuk insert sort itu di sini juga sudah ada ilustrasinya, di mana di sini ada angka 54. Ini dia diasumsikan sudah tersortir ya, sudah terlist satu item dianggap. Nah, di sini ketika dia akan melanjutkan di indeks selanjutnya, dia akan melakukan perbandingan. Di sini misalkan dia menginsertkan angka 26. Karena yang indeks selanjutnya setelah 54 itu 26, maka dia akan membandingkan apakah 26 itu lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka 26 akan ada ditukar di bagian paling kiri. Kemudian setelah itu dia menukar dengan angka 93. Apakah dia lebih kecil? Kalau iya berarti tukar, kalau enggak dia lebih besar berarti dia tetap. Kemudian setelah itu dia lanjut ke angka 17. Dia akan menukarkan, membandingkan list bagian kiri, apakah dia lebih kecil. Kalau lebih kecil dengan 93 ditukar, lebih kecil dengan 54 ditukar, lebih kecil dengan 26 ditukar, maka dia akan di bagian list paling kiri. Terus setelah 17 dia akan lanjut ke bagian 77. 77 ini dia juga akan menukarkan dengan 93. Kalau lebih kecil ditukar, kalau dibandingkan dengan 54 apakah lebih kecil lagi, dia juga kalau tidak lebih kecil berarti tetap. Nah, begitu seterusnya sampai list yang paling kanan itu sudah ditukar semuanya. Nah, di list dengan satu item pada posisi pertama, awalnya itu memang sudah dianggap sudah dalam keadaan terurut ya. Makanya di siklus yang pertama ini dia berjalannya di list yang kedua, di indeks kedua ini ya, indeks pertama ini. Kalau indeks kan dibacanya dari 0, makanya ini dia indeks yang ke-0 itu dianggap lebih sudah urut, makanya dia awal mulanya berjalannya itu adalah indeks ke-1. Nah, pada contoh di atas, ilustrasi di atas itu urutan data di bagian awal listnya terdiri dari 17, 26, 54, 77, dan 93. Selanjutnya nanti itu list pertamanya, selanjutnya disisipkan angka 31 ke dalam bagian awal list yang sudah urut, kemudian dibandingkan dengan 93 dan seterusnya ya, ini yang 31 yang ini. Seterusnya ya sampai dengan yang ke list yang terakhir yang bagian paling kanan. Ini memang sedikit sedikit sama ya, sedikit sama dengan bubble sort awalnya, tapi di sini ada perbedaannya. Dan di sini ketika bertemu dengan item 26, operasi pergeseran berhenti ya, dan terdapat 6 angka di bagian awal list dalam keadaan terurut. Nah, di sini perbedaannya, di sini di list di bagian ini need to insert 31 back into the short list.
Nah, di sini 93 itu ditukarkan karena tadi ini 31 itu lebih kecil dari 93, maka di sini dia akan pindah ke bagian kanan untuk 93-nya. 93 lebih besar dari 31, maka dia pindah ke bagian kanan. Terus kemudian 77 juga sama. 77 lebih besar dari 31, dia pindah di bagian kanan. Terus 54 juga sama. 54 lebih besar dari 31, dia pindah ke bagian kanan. Jadi yang 31 ini yang kosong-kosong ini ya maksudnya ya. Maka nanti 31 sudah mentok di sini, di bagian sini dia akan diubah lagi, dibandingkan lagi dengan 26. Apakah dia lebih kecil? Maka kalau misalkan dia lebih kecil maka tukar, kalau enggak dia lebih besar maka posisinya akan tetap di sini. Nah, artinya 31 ini akan berhenti bertukar posisi ya. Dari sini kan kita jadi tahu perbedaan dengan bubble sort. Kalau bubble sort itu dia akan menukarkan dua item. Dia akan membandingkan per 2 item. Tapi kalau di sini dia akan membandingkan sampai dengan list bagian kiri. Dia akan membandingkan seterusnya sampai dengan list bagian kiri. Ketika list bagian kiri sudah mentok, sudah tidak ada yang bisa ditukar, artinya maka dia akan berhenti pertukarannya. Nah, itu perbedaan dari bubble sort dengan insertion sort ini. Nah, untuk codingnya ini juga sudah ada ya, sudah saya praktikkan untuk codingnya. Nah, ini insert sort, insert dari index in rank 1 ya, dari rank 1 minimalnya 1, maksimalnya jumlah dari list yang ada di sini, list jumlah dari itemnya, total item. Nah, current value-nya itu adalah list index. Jadi dia nanti current value-nya ada di indeks pertama. Terus posisinya itu ada di indeks. Terus selama posisinya itu lebih dari 0, artinya nanti 1 kan itu lebih dari 0, itu memenuhi syarat ya, dan list position dikurangi 1 lebih dari current value. Artinya jika posisinya 1 dikurangi 1 berarti kan list indeks ke 0. Jika dia lebih dari current value, artinya kalau misalkan indeks ke 0 lebih dari current value-nya kan tadi yang indeks ke 1, maka dia akan ditukar. Nih, list position sama dengan list position in main 1. Position sama dengan position min 1. Nah, jika syaratnya ini memenuhi, maka akan ada pertukaran. Ini yang saya asumsikan itu adalah yang saya contohkan adalah yang di sini. Jadi current value itu adalah list index ke 1, karena di sini untuk perulangannya dibaca pertama itu adalah 1. Indeks ke 1 adalah 26. Sedangkan di sini ada persyaratan. Jika posisinya 0, nah sedangkan posisinya ini kan adalah indeks. Artinya kalau indeks ini adalah 1, maka dia memenuhi syarat posisinya memang lebih dari 0. Dan list position min 1, artinya kalau posisinya itu 1 dikurangi 1 berarti 0. Berarti listnya ini yang dibaca itu adalah indeks ke 0, 54. Sedangkan yang current value adalah yang dibaca adalah 26. Maka jika selama list 54 lebih besar dari current value 26, maka nanti ada pertukaran. Nah, begitu seterusnya sampai indeks ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai dengan total jumlah list. Maka nanti ketika di print nanti akan keluar seperti ini, sudah terurut.
Itu untuk logika dari insertion sort. Kemudian setelah itu kita ini yang insert lebih mudah ya. Kita coba yang merge sort. Nah, di merge sort ini dia itu algoritma yang memang fungsinya untuk memperbaiki algoritma sorting. Pada bagian ini nanti dijelaskan strategi sorting dengan menggunakan strategi divide and conquer. Nah, di sini algoritma sorting dengan strategi divide and conquer itu adalah yang pertama adalah match. Nah, nanti selanjutnya ada quick ya, ada quick sort ya. Di sini algoritma yang bisa rekursif ya, memanggil dirinya sendiri, yang selalu akan memecah list menjadi dua bagian. Jadi dia akan selalu memecah list menjadi dua bagian sampai nanti bisa mendapatkan satu item yang bisa ditukarkan. Nah, langsung saja ini ada ilustrasinya di bagian proses match sort. Ilustrasi pada gambar A itu tahapan divide and conquer. Sedangkan untuk tahapan B itu adalah tahapan proses match atau menggabungkan. Divide and conquer itu adalah memecah ya. Nah, ini ada data. Nah, di sini dia akan mencari nilai mid, kemudian setelah dapat indeks keberapa midnya itu, maka dia akan dipecah jadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kiri pun seperti itu juga, dia akan mencari nilai mid lagi. Kalau sudah dapat nilai mid indeks keberapa, dia akan dipecah lagi bagian kiri dan bagian kanan. Begitu seterusnya, nanti ketika sudah dapat satu item, maka dia akan dibandingkan dengan item yang bagian kanan. Jika lebih kecil maka nanti akan ditukar. Nih kan? Nah, dia sudah memecah itemnya sampai itemnya itu terlihat satu persatu. Kemudian yang bagian kedua ini dia bagian mematch. Nah, di sini tadi 54 sama 26 dapat dia match, tapi matchnya itu dia bandingkan dulu mana yang lebih kecil. 26 ternyata 26 lebih kecil, maka dia taruh di bagian paling kiri. 17 juga sama, 31 juga sama, 20 juga sama. Kemudian yang ini juga yang match yang kedua juga sama, 26 sama 17 itu mana yang lebih kecil, maka kalau 17 dia akan pindah ke bagian kiri. 26 tetap. Terus 93 juga sama ya, dia dibandingkan dengan yang ada di 54, apakah lebih besar atau lebih kecil, maka kalau lebih besar ya tetap. Terus yang ini juga sama. Di sini ada kalau misalkan ganjil seperti ini ya, berarti dia sudah tersimpan terlebih dahulu, sudah terlihat terlebih dahulu. Dia akan dibandingkan, akan di match yang terpecah, yang kanan dulu 20 sama 55 ditukar, 31 sama 77 ditukar. Setelah itu baru ketika match si 44 ini dipanggil dan dibandingkan apakah dia lebih besar dari 20. Kalau iya berarti dia di tengah. Apakah lebih besar dari 55? Kalau enggak berarti dia tetap di tengah. Setelah itu dia dapat 3 item yang di kanan dan 2 item yang di kiri, baru dia match di sini. Tapi sebelum match dia akan membandingkan dulu 20 dengan 31. Kalau lebih kecil tukar bagian kiri. 44 juga sama, apakah lebih kecil dari 77? Apakah lebih kecil dari 31? Tukar kalau lebih kecil. Terus 55 juga sama, apakah lebih kecil dari 44 dan lebih kecil dari 77, maka kalau lebih kecil tukar. Terus setelah dapat urut bagian kanan sama bagian kiri, maka dia di match lagi. 20 dibandingkan dengan 17 masih lebih besar, dia tetap dibandingkan dengan 26, langsung dia tukar. Terus ini juga sama, 54, 31 juga sama, 44 sampai dengan 77 semuanya di matchkan dengan left yang bagian sublist kiri ini. Kemudian setelah dibandingkan di match, maka dapatlah yang paling urut. Nah, kode programnya ini agak panjang. Kode programnya agak panjang ya.
dimana di sini ada fungsi match source. Kemudian setelah itu ada print split, artinya nanti dia akan membaca split yang perlu di split itu apa ya. Di sini juga sudah saya tulis di Colab. Terus setelah di print splitnya, kemudian di sini jika line list itu lebih dari satu, memang lebih dari satu ya, karena datanya tadi ada banyak, maka nanti akan ada rumus Smith pembagian, dibagi line panjang list dibagi 2, maka nanti akan ketemu left half sama right half, bagian kanan sama bagian kiri ya. Bagian kanan sama bagian kiri ini juga nanti dipecah lagi, di match sort lagi. Dia ini ada rekursif ya, di sini ada sebuah rekursif, yang di rekursifnya hasil dari pemecahan left dan hasil dari pemecahan right. Maka nanti ada pemanggilan split lagi. Dia akan dipecah lagi. Kemudian setelah semuanya sudah dipecah belah sampai terlihat ya, sampai terlihat itemnya, maka setelah itu ada variabel i sama dengan 0. Ini ada variabel i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 0. Kemudian di sini ada perulangan while selama i kurang dari line left half, karena left half dan j kurang dari line right half, dan left right half tadi juga ada isinya ya, left sama right itu ada isinya, maka dia memenuhi, maka langsung dia mengeksekusi statement ini. Jika left half i kurang dari right, maka nanti alis k sama dengan left half i, ada pertukaran di sini. I sama dengan i plus 1, artinya nanti dia akan beralih ke index selanjutnya. Else jika ternyata lebih besar ya left half-nya ya, jika levelnya lebih besar berarti list K dan right half-nya J sama dengan J sama dengan J plus 1. Artinya ini tetap nilainya. Nah, terus kemudian di sini juga ada pengecekan kembali while i kurang dari left-nya. Jika kurang dari left-nya, maka dia akan nanti ada pertukaran di sini, left alis k sama dengan left half i sama dengan i plus 1 dan k sama dengan k plus 1, artinya dia nanti akan berjalan ke index selanjutnya. Dan ada perulangan lagi di sini untuk yang J yang bagian right. Jika J kurang dari line right half, maka nanti ada pertukaran alis K sama dengan right half J, dan J plus sama dengan J plus 1 dan K sama dengan K plus 1. Nah, ada pertukaran. Nah, kemudian hasil pertukarannya nanti dia match. Di sini ada print matching. Ada print matching, terus kemudian itu selesai langsung dipanggil match source-nya dan alisnya seperti ini. Nah, jika misalkan di play, maka nanti hasilnya seperti ini. Dia men-split dulu ya, men-split dapat sampai nilai 17 ini yang paling mid. Dari nilai 17 dia akan split lagi sampai dapat satu item, maka nanti dia akan dibandingkan dengan while. Setelah dibandingkan dengan while ada pertukaran, jika lebih kecil ditukar matching. Terus kemudian yang bagian rack juga sama, yang bagian rack ini ya 97 sama 93 sama 17 di split lagi sampai itemnya dapat satu-satu, kemudian di match, ada matching, terus ada merging juga antara 1726 sama 5493. Nah, setelah yang bagian kiri itu sudah matching, maka dia akan berjalan di bagian kanan yang right half tadi, di split terus sampai dapat item per itemnya terbaca. Kemudian setelah di split per item terbaca, baru nanti dimasuk ke while tadi ya, perulangan while untuk di merging. Terus di split lagi di bagian yang ini, yang 445520 ya, karena di sini tadi kan splitnya jadi 2 ya, 7731 sama 445520. Nah, maka nanti dapat 4455 dan 20. 55 yang 20 di split lagi sampai dapat
per item dan di merging. Itu untuk merge sort ya. Nah, setelah di merging semuanya dapatnya seperti ini. Itu untuk merging sort. Nah, nanti untuk praktikumnya silakan nanti bisa dipraktekkan yang bagian quick sort. Nah, ini teoritisnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk quick sortnya. Ini quick sort tuh hampir sama dengan merge sort ya. Karena kesamaannya menggunakan divide and conquer seperti merge sort. Tapi tidak menggunakan memori tambahan karena kemungkinan kalau menggunakan memori tambahan pasti akan mempengaruhi performanya, kecepatan dari pengurutannya. Jadi kemungkinan ada list yang tidak terbagi menjadi 2 sublist. Nah, ini untuk 54 sama ya, ini datanya 54 sampai 20. Dan di sini 54 itu sebagai pivot value. Jadi ada pivot value sama ada split point. Terus kemudian di sini dia dipecah jadi left mark sama right mark. Nah, dipecahnya itu setelah pivot ya. Karena 54 tadi pivot, berarti yang dipecah itu left mark sama yang right mark. Nah, di sini setelah dipecah dapatlah yang bagian left mark terlebih dahulu yang diurutkan. 26 dibandingkan 54, jika lebih kecil maka move to right. Nah, ini 26. 93 apakah lebih kecil? Kalau enggak ya stop. Dia berhenti di sini left mark. Terus no right mark. Di sini 20 ya, yang 20 dibandingkan dengan 54. Nah, pivotnya ini sebagai pembanding. Kalau lebih kecil berarti ditukar. 20 kurang dari 54 stop. Kemudian di sini ada exchange yang karena 20 tadi lebih kecil ya. Berarti nanti ini di stop dulu dan di exchange dengan yang paling kanan di pivot di left marknya. Jadi bukan ditukar di pivotnya, di stop ya. Nah, di sini dia ditukar yang di left marknya, di bagian left marknya. Nah, di sini ada 93, 20. Kalau 93 sama 20 itu lebih kecil, maka ditukar 93 yang sebelah kanan right mark, sedangkan 20 di bagian left mark. Terus continue moving left mark and right mark di sini sampai dengan 17 itu left mark. 77 lebih dari 54 itu stop. Kemudian 44 kurang dari 54 itu stop. Maka nanti dia akan menukarkan ya dari 77 sama dan 44. Nah, 77 sama 44 ditukar. Kemudian setelah itu dia berjalan ke 31 karena tadi kan sudah sampai 77 ya. Sudah sampai 77, kemudian nanti ini langsung ke 31. 31 apakah dia lebih kecil dari left mark? Maka kalau lebih kecil dari left mark, split point found. Nah, di sini ketika split pointnya sudah ketemu, artinya yang bagian right mark sama left mark itu sudah right mark sama left mark itu lebih kecil ya. Right mark lebih kecil dari left mark itu bisa dikatakan split pointnya sudah ketemu. Nah, jika sudah ketemu maka dia akan menukarkan 54 dan 31. Nah, ini. Jadi dia kalau misalkan split pointnya belum ketemu seperti ini. 31 kurang dari 3 right mark kurang dari left mark, maka nanti dia tidak bisa ditukar dengan split point. Tapi kalau sudah ketemu di sini 31 di bagian right mark, 31 tadi kan ikut ke right mark ya. Sedangkan 77 itu kan tadi left ya. Itu sudah
lebih kecil ya, berarti right marknya ya. Kalau sudah ketemu maka ini akan ditukar dengan 54. 31-nya nanti akan ditukar dengan 54. Jadi titik pivot value-nya itu akan ditukar ketika right mark itu lebih kecil daripada left mark. Nah, coba di sini 54 sudah berganti posisi di bagian 31 tadi ya. Kalau di sini 54 itu sudah lebih, semua di bagian left mark itu sudah lebih kecil dari 54, dan semua yang di bagian right mark itu sudah lebih besar dari 54, maka quick sort left half, dan di sini sudah dapat angka-angka quick sort left half-nya. Dan di sini juga sudah dapat angka yang bagian quick sort right half-nya. Nah, selanjutnya di sini dia akan membentuk sublist bagian kanan sama bagian kiri. Dia akan menjadi dua bagian ya. Setelah itu baru nanti sublistnya diterapkan quicksort yang sama secara rekursif. Nah, ini untuk rekursifnya juga sama dengan merge sort tadi ya. Dia akan membentuk rekursif, memanggil dirinya sendiri, dan nanti ketika direkursif maka nanti dia akan mengulang dari perintah yang sebelumnya. Nah, ini sublistnya juga sudah ada, codingnya juga sudah ada ya. Di sini ada def quicksort, di mana fungsi def quicksort ini ada fungsi quick sort help. Nah, ini silakan nanti bisa dipraktekkan yang ini ya, yang quicksort ya. Yang quicksort silakan bisa dipraktekkan sendiri untuk untuk implementasi ke Python-nya. Nanti jika berhasil silakan bisa dibuatkan video pendeknya dan dikumpulkan di e-learning. Oke, untuk materi praktikum kali ini saya akhiri dulu. Mohon maaf karena tidak maksimal karena sedang batuk pilek. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via Telegram ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.